Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamila Zizituko dengan NIM 2304010100168. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan ujian akhir semester yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah Cloud Computing kelas IF 701 dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Untuk nomor satu, merupakan penjelasan dari istilah itu. Istilah yang pertama ada software as service. Nah, berdasarkan materi sesi kelima mengenai layanan cloud, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS, software as service merupakan evolusi lanjutan dari konsep application service provider. Nah, di mana SaaS ini merupakan aplikasi yang berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada penggunanya. Nah, provider di sini bertindak sebagai pemegang lisensi atas software tersebut yang hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, dengan demikian, pengguna tidak memiliki kerumitan dalam hal pemeliharaan software operasional maupun supportnya. Nah, pemegang sepenuhnya atas lisensi, maintenance, dan support merupakan tanggung jawab dari provider itu sendiri. Setelah itu, istilah dari utility. Berdasarkan materi sesi ke-7 mengenai utility dan web service, utility merupakan layanan yang dikemas oleh provider dalam bentuk teknologi virtualisasi dan dikenal sebagai layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, dengan teknologi virtualisasi ini, pengguna atau penyewa IaaS dapat mengakses dan menggunakan seluruh sumber daya komputer dan seluruh sumber daya lainnya yang tersedia di dalam cloud sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, pada sumber lainnya, utility merupakan model bisnis pada resource system yang menyediakan layanan komputasi dan juga manajemen infrastruktur untuk user sesuai dengan kebutuhannya, sehingga user hanya perlu membayar layanan sesuai penggunaannya saja. Misalnya, jika pengguna hanya ingin menggunakan layanan antivirus, maka yang perlu dibayar oleh penggunanya hanya layanan antivirus itu saja. Ataupun layanan-layanan, misal penggunanya menginginkan dua layanan antivirus maupun database, maka pengguna cukup membayar kedua layanan itu tanpa melakukan pembayaran pada layanan lainnya. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menjawab utility. Nah, kemudian ada integrated network. Nah, dalam konteks cloud computing, di sini merupakan penggabungan sumber daya jaringan dengan sumber daya komputasi, sehingga keduanya dikelola, dialokasikan, dan dioptimalkan sebagai kesatuan sistem. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Kemudian soal nomor kedua, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Nah, berdasarkan materi sesi keempat, mengenai model pengembangan cloud, hybrid cloud computing merupakan model penyebaran cloud yang menggabungkan dua jenis, yaitu ada private cloud dan public cloud. Nah, di mana private cloud di sini mampu mempertahankan ketersediaan layanan yang tinggi dengan cara meningkatkan kapasitas sistemnya menggunakan sumber daya yang disediakan secara eksternal dari public cloud. Terutama ketika terjadi fluktuasi beban kerja yang cepat atau kegagalan perangkat keras. Nah, dalam penerapannya, perusahaan dapat menerapkan atau menyimpan data dan aplikasi penting mereka di dalam firewall pada private cloud. Nah, sementara data atau aplikasi yang dianggap kurang penting dapat di-hosting di cloud publik. Nah, dengan demikian, hybrid memungkinkan organisasi menyediakan layanan cloud sekaligus mengelola sebagian sumber daya pendukung secara internal dan sebagian lainnya disediakan secara eksternal oleh pihak ketiga. Dengan menggabungkan kelebihan dari kedua model tersebut, hybrid cloud di sini dapat menawarkan keseimbangan antara keamanan dan kontrol penuh yang dimiliki private cloud dengan
fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang ditawarkan oleh public cloud. Nah, berikut merupakan arsitektur hybrid cloud computing. Nah, pada sisi kiri merupakan private cloud, di mana dia nantinya itu on-premise atau sumber daya dapat dikelola sendiri dalam sebuah pusat data internal. Nah, untuk firewall di sini digunakan untuk melindungi seluruh infrastruktur internalnya. Kemudian ada app server dan database digunakan sebagai penyimpanan data serta menjalankan logika bisnis yang sensitif yang tetap berada di dalam firewall perusahaan. Kemudian ada internal user yang dapat diakses melalui via LAN. Kemudian pada sisi kanan ada public cloud yang menyediakan public cloud. Di sini seperti contohnya ada Azure, Amazon, ataupun Google. Nah, di sini IaaS ini digunakan atau berperan sebagai penyedia compute dan storage sesuai kebutuhan. Kemudian PaaS-nya berperan sebagai platform pengembangan aplikasi. Kemudian di sini ada SaaS atau aplikasi yang siap pakai dan external user untuk akses internetnya. Nah, pada hybrid cloud di sini antara private cloud dan public cloud ini nantinya si hybrid cloud berperan sebagai penghubung yang penggunaannya menggunakan VPN link yang telah terenkripsi. Kira-kira seperti itu untuk gambaran arsitektur dari hybrid cloud computing. Nah, soal nomor 3, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Nah, bila dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost, dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Nah, ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, sebutkan dan jelaskan. Nah, berdasarkan pada materi pertemuan sesi ke-11 mengenai peluang dan tantangan dari cloud computing, 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi cloud computing yaitu ada security, performance, government compliance cloud, dan finansial. Yang pertama ada security. Nah, jika aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus celah keamanan aplikasi yang bersifat global. Maka dari itu, security harus diutamakan atau dibuat sebaik mungkin agar hacker tidak dapat menembus keamanan aplikasinya. Kemudian ada faktor performance, di mana performance harus diberikan oleh teknologi cloud mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Nah, sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa. Yang ketiga ada government compliance cloud computing, sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya pada perbankan. Nah, bank wajib memiliki sebuah server yang di mana diletakkan di area milik bank tersebut. Kemudian yang terakhir ada faktor finansial, merupakan faktor variabel cost versus fixed cost. Untuk jangka kedepannya yang masih panjang, disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Soal nomor keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Berdasarkan sesi ke-12 mengenai virtualisasi dan cloud computing, keuntungan dan kerugian dari virtualisasi dan cloud computing sebagai berikut. Keuntungan virtualisasi dan cloud computing yang pertama yaitu mengurangi biaya investasi hardware. Nah, investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya memperdayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tidak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Kalaupun ada, penambahan kapasitas hard disk
dan memori itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk yang jika dihitung secara finansial masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kemudian backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, kemudian merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala. Maka dari itu, lebih hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kemudian deployment. Nah, server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasinya. Nah, hal tersebut dapat mengurangi beban kerja pada staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Keuntungan yang keempat yaitu mengurangi panas. Nah, berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Hal ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan dan akhirnya akan mengurangi beban biaya penggunaan listrik. Yang kelima yaitu mengurangi biaya space. Nah, semakin sedikit jumlah servernya, berarti semakin sedikit pula ruangan untuk menyimpan perangkat. Nah, jika server ditempatkan pada suatu colocation server atau data server, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Kemudian yang keenam, yaitu kemudian maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit, berarti lebih sedikit pula jumlah server yang harus ditangani. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada standarisasi hardware. Nah, virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindaian suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Nah, sistem juga tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Yang ke-8 yaitu kemudahan replacement. Nah, proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Nah, jika ada server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita dapat dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual mesin ke server lain yang lebih powerful. Adapun kerugian dari virtualisasi dan cloud computing yang pertama ada satu pusat masalah. Nah, virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Artinya jika server induk bermasalah, maka semua virtual mesin di dalamnya bisa juga tidak digunakan. Nah, hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Kemudian kerugian yang kedua yaitu spesifikasi hardware. Nah, virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Kemudian faktor kerugian yang ketiga yaitu satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Nah, jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induknya, maka ada kemungkinan ia dapat menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induknya. Sekian 4 soal yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Cloud Computing untuk ujian akhir semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.